Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan dan rancang bangun pekerjaan di mana studi kasus di SMA Widyagama Malang. Dan video ini dibuat untuk melengkapi tugas manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi atau instansi selalu menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan dalam suatu organisasi. Menempatkan orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat dalam suatu organisasi akan mempermudah keefektifan organisasi atau instansi tersebut. Dengan demikian, sebuah pekerjaan harus diketahui dalam rincian-rincian tugas maupun dengan menentukan sumber daya manusia yang relevan dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, analisis pekerjaan sangat dibutuhkan sebelum kita menentukan sumber daya manusia di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis pekerjaan di sini dalam studi kasus ini di SMA Widyagama Malang. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan kebutuhan dalam suatu lingkup pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan langkah yang strategis dalam menentukan suatu pekerjaan dalam suatu jabatan tertentu. Analisis pekerjaan akan menghasilkan suatu output berupa informasi yang dapat digunakan dalam suatu manajemen sumber daya manusia dari mulai perencanaan hingga evaluasi. Tidak adanya output dari analisis pekerjaan akan menyulitkan organisasi untuk mencapai tujuannya. SMA Widyagama melakukan analisis pekerjaan secara sederhana. Hal ini diketahui untuk mengetahui pekerjaan yang dikerjakan di SMA Widyagama, di mana di dalamnya dituangkan suatu program perencanaan yang kemudian dianalisis, yaitu contohnya ada kurikulum dan juga kesiswaan. Dalam setiap program akan dianalisis oleh setiap waka dan apa saja yang akan diprogramkan, lalu jika memprogramkan apakah melakukan analisa, jika melakukan suatu analisa, lalu apa saja kemudian akan ditulis oleh setiap wakanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan hanya mencari pekerjaan yang dilakukan di bidangnya. Misalnya untuk dipilih pekerjaan di kurikulum, kalau tidak dianalisis kadang-kadang tidak akan muncul suatu permasalahan. Tetapi jika dianalisis akan mengetahui mana yang sudah dan mana yang belum. Dan biasanya ada yang rutin dan juga ada yang muncul sesuai kreativitas ataupun muncul sesuai inovasi baru. Jadi setiap tahun itu berubah-ubah. Seperti ulangan membuat program, atau kalau guru seperti RPP pada awal tahun. Dan adapun hal-hal yang diketahui kadang-kadang muncul seperti inovasi atau kreativitas baru, seperti muncul kegiatan workshop atau muncul kegiatan workshop dengan peningkatan SDM atau guru administrasi TU. Dengan ini jalan keluarnya yaitu dengan workshop. Kalau TU ataupun perpustakaan itu dikirim ke workshop. Ada di bidang bendahara, bidang perpustakaan, bidang kepegawaian. Berarti dianalisis, dipelajari mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan. Informasi-informasi yang menjadi dasar dilakukannya analisis pekerjaan yaitu jika ada perekrutan tentang sumber daya manusia, apakah perlu tenaga baru atau tidak. Tetapi kadang tenaga baru akan ada di awal tahun pelajaran. Fakta di lapangan terkadang merekrutmen karena di sekolah itu kekurangan tenaga pengajar yang baru. Misalnya guru bahasa Inggris yang terpaksa mengundurkan diri karena mengikuti suaminya keluar kota, otomatis posisi guru tersebut menjadi kosong. Jadi bisa dilakukan perekrutan saat itu atau tidak harus menunggu tahun ajaran baru. Itu rekrutmen yang situasional. Kalau rekrutmen yang idealnya dilakukan yaitu pada tahun ajaran baru, jadi faktornya itu ada dua, yaitu situasional dan juga reguler atau ideal. Dasar analisis pekerjaan tidak hanya rekrutmen dan mutasi saja.
Faktor kinerja, misalnya ada guru yang kinerjanya buruk, itu artinya sering terlambat atau tidak hadir di kelas dan hanya memberikan tugas saja. Sering tidak melakukan tugas, itu berarti dinilai di tahun depan, tidak diberi jam ngajar karena GTT. Biasanya guru yang melakukan kekurangan-kekurangan tersebut adalah menyadari sebelumnya diganti sudah mengundurkan diri. Aspek yang dianalisis biasanya seperti aspek usia. Kalau rekrutmen usia yang sudah tua, itu kita hindari. Kalau ada yang muda juga melihat faktor seleksinya dan dipilih lagi apakah dapat mengikuti zaman milenial ataupun tidak, apakah menguasai gadget ataupun komputer atau tidak. Untuk guru-guru muda harus bisa komputer dan gadget. Selain itu juga wawancara, apakah sanggup mengajar banyak jam dan dibayar murah. Terkadang saat wawancara menyanggupi, tetapi ketika dalam pelaksanaannya selanjutnya akan tidak sesuai dengan apa yang telah diomongkan pada saat wawancara. Tahapan proses analisis pekerjaan sesuai dengan proses manajemen pada umumnya, seperti ada perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Secara umum bisa menghubungkan setiap hal pasti pada rencana atau planning. Ada POAC dan rencana itu harus diorganisasikan sesuai bidangnya. Misalnya untuk kurikulum kesiswaan, untuk mengangkat waka, dilihat terlebih dahulu potensinya, mana yang cocok di bidangnya. Walaupun tidak ditulis, tetapi fungsi manajemen POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling sudah melekat. Misalnya jika prestasi belum optimal, maka dilakukan evaluasi lagi. Setiap manajemen tentunya menggunakan manajemen tersebut. Dampak dari kegiatan analisis pekerjaan di SMA Widya Gama jika dilihat dari sudut pandang yang positif, yaitu apa yang menjadi keinginan sesuai, yaitu apa yang menjadi tujuannya itu sesuai. Contohnya seperti dilihat dari pengalaman tenaga kependidikan, maka kependidikan baru dapat disimpulkan sesuai atau tidak dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang yang negatif dalam pelaksanaan analisis pekerjaan, yaitu dapat menyinggung perasaan secara pribadi. Jika diungkapkan ke pekerja, tenaga pekerja atau pendidik dapat tersinggung. Tetapi jika tidak diungkapkan, tidak akan ada dampak negatif. Tetapi kembali ke situasi, jika pekerja terbuka tidak akan merasa tersinggung. Selain itu dampak negatifnya yaitu dapat menguras tenaga. Dalam pelaksanaan analisis pekerjaan ini sebenarnya dikembalikan lagi kepada individu. Jika berpikir positif, pasti tidak akan ada namanya dampak negatif, juga sebaliknya. Berdasarkan teori waktu, untuk analisis pekerjaan itu dilakukan pada awal tahun, tetapi berdasarkan praktek, waktu yang digunakan untuk analisis pekerjaan dilakukan setiap hari. Hal ini bertujuan untuk menambah memori atau pengalaman. Contohnya seperti pimpinan dapat melihat pegawainya hari pertama belum bisa melakukan pekerjaan yang diperintahkan, tetapi hari berikutnya ternyata pegawai sudah dapat melakukan pekerjaan tersebut. Terjadi evaluasi dan di sini terjadi peningkatan. Hal ini perlu adanya motivasi seperti memuji kepada pegawai tersebut, karena jika hal ini dilakukan akan berdampak pada sumber daya manusia, seperti pekerjaan yang dikerjakan baik dan akan lebih cepat terselesaikan. Mungkin itu saja. Selanjutnya mengenai rancangan bangun pekerjaan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonor Seri Pratama dari jurusan Agribisnis semester 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Jaka, yaitu tentang rancang bangun pekerjaan. Nah, di sini analisis pekerjaan yang telah dilakukan menghasilkan beberapa informasi yang digunakan untuk rancang bangun pekerjaan. Rancang bangun pekerjaan ini mencakup desain pekerjaan dan desain ulang pekerjaan. Menurut Gomez dan Kaswan, desain pekerjaan adalah proses pengorganisasian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dituntut untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam desain pekerjaan ini, seseorang atasan harus mengetahui karakter
dari setiap pekerjaan mulai dari perencanaan sampai evaluasi agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Menurut Kasuhan, desain pekerjaan ini memiliki tujuan yang pertama memenuhi tuntutan organisasi dari segi efisien operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan. Yang kedua yaitu memenuhi tuntutan organisasi dari segi fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja horizontal secara hierarkis dan terpisah. Nah, yang ketiga memenuhi kebutuhan dari segi minat tangan dan prestasi. Yang selanjutnya yaitu ada yang terusnya memastikan tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan kerjasama dan efisiensi tim. Yang terakhir mengintegrasikan kebutuhan individu, karyawan, dan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya itu, sedangkan desain ulang pekerjaan adalah proses mengubah tugas-tugas atau cara pekerjaan itu dilaksanakan pada pekerjaan yang ada. Desain ulang ini dilakukan ketika hasil pekerjaan yang dihasilkan masih rendah ataupun intensi ingin meningkatkan hasil kerja. Tugas-tugas dari setiap bagian yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut dapat diubah, ditambah, disederhanakan, maupun dihilangkan. Menurut Widodo, pekerjaan dapat mengalami perluasan atau pengayaan dan penyederhanaan. Terus ada juga rancangan bangun pekerjaan di SMA Widya Gama dilaksanakan pada awal tahun. Rancangan bangun di SMA Widya Gama sangat sederhana, seperti hanya melakukan pembahanan masukan saja tergantung pemasukan dana yang ada. Perubahan rancang bangun di SMA Widya Gama tidak terlalu besar atau tidak terlalu cepat, berbeda dengan sekolah negeri. Jika dalam pelaksanaan rancangan bangun ini ada pendanaan yang lebih pasti, akan diadakan pelatihan seperti UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Analisis pekerjaan dan rancangan bangun di SMA Widya Gama berjalan beriringan. Mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Bila ada kata-kata yang kurang